Yes, roh saudara dan roh saya itu sudah belajar tentang hikmat ilahi. Jadi, itu bermiliar tahun, saudara. Kita belajar di Firdaus atau di Eden bumi itu bermiliar tahun sebelum turun ke bumi. Maka, kalau kita pakai otak kita, tok, maka kita tidak mampu apa-apa, nggak ngerti opo-opo. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas tak kalah mata hati menjadi mata kaki. Saudaraku yang kekasih, kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan tadi. Aku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait hearing the silence until you come and sit a while with me. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku berbuat. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Mata kaki cuma nama, nggak bisa ngelihat. Juga kalau mata hati orang tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai untuk melihat, apa jadinya? Karena itu sangat penting. Apakah Anda rindu pulang ke surga kekal? So pasti, jadilah domba, bukan kambing.
not come from being, bukan kambing. Adakah Anda ingin sukses di bumi, menggapai cita-cita menjadi anak Allah yang maha tinggi? So pasti syaratnya mengasihi musuh. Saudaraku yang kekasih, mari kita mendarat sesuai dengan kebenaran ilahi. Jangan bermegalomani iman. Jangan bergambling ria untuk sesuatu yang kekal bagi roh kita. Saudaraku yang kekasih, 2/3 dari roh manusia kelak akan menghuni neraka kekal. So pasti saudara tidak mau, bukan? Maka kita tengok penghalang utama manusia pulang ke surga kekal. Tidak satupun roh manusia tidak rindu untuk pulang ke tanah air surgawi, sadar maupun tidak sadar, karena tempat itu adalah tempat yang kekal, rumah asli kita. Saudaraku yang kekasih, tentu kita ingin pulang ke sana yang kita tinggalkan. Oke? Saudaraku yang kekasih, baik tubuh alamiah memahami, nyambung maksudnya, tanda kutip, dengan kerinduan rohnya, lalu serta-merta memperjuangkannya, ya, menaiki perahu religi, perahu ilahi, semuanya monggo saja dipilih, tetapi tentu memang harus diperjuangkan untuk pulang ke surga kekal. Saudaraku yang kekasih, boleh saja saudara tubuhnya nggak memahami mana ada surga kekal karena otak yang dipakai, otak yang cuma umurnya berapa. Roh yang kekal tahu persis bahwa kita berasal dari surga kekal, maka ya pakai roh supaya tahu, supaya ingat bahwa kita memang berasal dari surga kekal, bukan pakai akal, bukan pakai emosional, pakai jiwa cuma baru berumur berapa. Iya kan, saudaraku yang kekasih. Yang pertama, handicapnya adalah, penghalangnya adalah, kita ambil beberapa aja ya, yang pokok-pokok. Hati si manusia berada di harta, berada di uang, berada di benda, bahkan berada dalam diri manusia. Artinya, saudara memiliki ilah atau Allah lain selain Allah yang Maha Esa. Saudaraku yang kekasih, manusia terdiri dari tubuh alamiah dan tubuh rohaniah. Atau banyak orang mau, Pak, roh dulu, oke, tubuh rohaniah dan tubuh alamiah. Dua-duanya dinamis. Yang satu, roh kita berasal dari kekekalan, sedangkan tubuh alamiahnya berasal dari bumi, debu tanah, fana. Maka saudaraku, tetapi saya ingin sampaikan bahwa kita memiliki dua-duanya yang dinamis. Diharapkan sesungguhnya roh kita bisa menguasai tubuh alamiah kita, supaya roh kita tumbuh dan berbuah, dapat memakai tubuh alamiah kita untuk belajar kebenaran ilahi, belajar perbuatan baik dan yang jahat, dan seterusnya, supaya cita-cita roh kita tercapai menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu, tetapi tentu saja firman Tuhan mengatakan tubuh itu, roh itu penurut, tubuh alamiah itu lemah. Maka yang terjadi terkadang adalah tubuh alamiah mengikuti keinginannya, keinginan daging istilahnya, keinginan duniawi, sehingga tidak mentaati perintah Allah. Justru sebaliknya, mentaati
mentaati musuh Allah, yaitu iblis. Saudaraku yang kekasih, kita tengok bagaimana nenek moyang kita, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Larangannya adalah Kejadian 2 ayat 16-17. Larangan Allah adalah Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. yes, semua pohon yang baik dan menarik yang dibawa dari bumi, waduh, semua ada. Boleh dimakan. Pohon buah ara dan seterusnya. Lanjut. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Kata engkau adalah rohnya, bukan tubuh alamiahnya. Rohnya mati. Mati itu artinya dikuasai oleh iblis kemudian. Saudaraku yang kekasih, Kejadian 3 ayat 1-7, mari kita tengok sejarah kejatuhan manusia pertama. Kejadian 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iya, jadi Lucifer memakai tumpangan namanya ular. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Jangan kamu makan. Ya, tapi karena dari awal memang emak-emak demikian. Jangan kamu makan buahnya. Ditambahin sama dia. Jangan kamu makan dan Ataupun raba buah itu. ataupun raba buahnya. Wah, luar biasa. Artinya si Hawa ini tahu persis hukumnya. Ya, kenapa kok dihukum? Ya karena dia tahu persis. Lanjut. Nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Lanjut. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kontradiktif. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tipu-tipunya, lihat. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yes. Yang pertama, dusta. Yang kedua, penambahan supaya kelihatan gak dusta, benar adanya. Menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lanjut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Inilah namanya keinginan tubuh alamiah. Perempuan itu melihat. Lanjut. Bahwa buah pohon itu baik. Bahwa melihat, kan dia pakai mata. Buah pohon itu baik Untuk dimakan. untuk dimakan. Padahal yang lain juga banyak yang enak-enak. Lanjut. Dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya. Kenapa sedap? Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hati. Karena memberi pengertian. Memberi pengertian itu dia keinginan yang berlawanan dengan ketentuan Allah. Halo? Itu yang terjadi, keinginan tubuh alamiah yang membuat. Lanjut. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oh, suaminya sungguh cinta luar biasa. Ya, dia sudah tahu sekitar 6 miliar tahun atau 3 miliar tahun dia udah hidup sebelum Hawa hadir. Ternyata tergoda juga oleh sahabat satu-satunya yang menemani dia di Firdaus. And then Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang,
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yes. Mereka akhirnya dari situ ketahuan bahwa mereka berdosa. Saudaraku yang kekasih, tengok bagaimana sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia di bumi tujuannya bukan untuk menjadi manusia doang yang sama atau serupa dengan binatang. No way. Manusia memiliki roh, maka diharapkan supaya rohnya berperan, tumbuh dan berbuah. Tapi kalau kemudian cuman menjadi manusia yang tidak beda dengan binatang, cuman nafsi, ya, maka Kejadian 6 ayat ke-5. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Kejahatan manusia besar di bumi, mereka cuma kumpul kebo, penuh nafsu, yang laki-laki menggagah-gagahkan diri, yang perempuan mempercantik diri. Lanjut. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hatinya, saudara. Dan kemudian manusia saat itu dimusnahkan. Tetapi keturunan Nuh yang ayat 8. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika kita keturunan Nuh, saudara, yang mendapatkan kasih karunia karena yang lain mati semua. Nuh dan anak-anaknya dan istrinya, kita keturunan Nuh, walaupun keturunan Adam dari silsilahnya. Tetapi walaupun demikian, walaupun keturunan Nuh, ya, manusia tetap kembali menjadi tidak layak. Banyak yang tidak layak di mata Tuhan. Banyak yang mengecewakan Tuhan, cuman mengurus tubuh alamiahnya saja. Ya, urusannya cuman hatinya berada di harta, hatinya berada di benda, hatinya berada di uang, dan seterusnya. Mereka memiliki Allah-Allah yang disodorkan oleh iblis. Lukas 4 ayat 5-7 disodorkan. Memang iblis sengaja membuat manusia ikut dia, menyembah dia. Lukas 4 ayat 5-7, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia, kuasa dan kemuliaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Yes, lanjut. Jadi jikalau engkau menyembah aku, si Lucifer, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes, seluruhnya akan menjadi milikmu. Sesuai dengan apa yang hak prerogatif, waduh gagahnya si iblis. Karena udah diserahkan kepada dia, ya semau dia. Saudaraku yang kekasih, begitu banyak kerajaan dunia yang dibentuk dalam bentuk kemuliaan dan kuasa, harta, uang, bahkan manusia pun diperbudak oleh uang, dan manusia diperbudak oleh manusia menyembah manusia karena berkuasa, dan seterusnya. Itu terjadi sampai kini, boleh jadi seterusnya. Maka saudaraku yang kekasih, kita udah membahas tuntas. Di dalam hati kecewa tertimbun harta, kalau soal itu bukan. Bagaimana orang muda yang kaya, yang kemudian sudah melakukan seluruh hukum Taurat, tapi gak mempengaruhi juga ketika dia ingin sempurna, ingin pasti masuk surga kekal. Tuhan mengatakan, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin,
Waduh, nggak maulah dia. Dia lebih sayang hartanya daripada surga yang nggak jelas. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi pada manusia. Ya, mereka merasa sudah memiliki surga. Juga banyak orang yang seperti orang kaya yang bodoh, ngumpulin duit, ngumpulin ini kurang, terus serakahnya berjalan. Dan terakhirnya dia lupa kalau nyawanya itu bisa mati kapan saja, di mana saja. Saudaraku yang kekasih, kalau cuma mati kayak binatang habis ya nggak apa-apa. Tapi ternyata tidak. Kalau mati, rohnya harus bertanggung jawab di namanya alam maut. Ya, seperti orang kaya yang kemudian mati berada di alam maut. Lukas 16 ayat 24 ya. 23 deh. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati, ternyata mati juga orang kaya ya. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Duduk di pangkuannya, padahal dia orang miskin. Super miskin, lanjut sengsara. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Sangat kesakitan dalam nyala api. Maka tidak mudah orang kaya masuk kerajaan Allah. Seperti unta masuk lubang jarum, probabilitasnya kecil sekali. Kecuali Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya itu apa? Melakukan kerja ilahi. Melakukan untuk kemuliaan Tuhan totalitas. Kalau hatinya tetap berada di harta, jual semua, bagikan kepada orang miskin. Yang kedua, tak punya kasih sejati. Sesungguhnya tubuh alamiah manusia yang dinamis memiliki keinginan yang serupa, kata serupa tanda kutip ya, dengan rohnya, yaitu memiliki kasih. Kasihnya nanti kita akan urai berbeda. Ada berbagai bentuk cinta yang tersedia. Ya, di bumi ini ada cinta bunda, antara bunda dengan anak, atau sebaliknya ada yang namanya cinta kepada keluarga, di mana orang tua kepada anak-anaknya, dan sebaliknya yang berkembang karena kebersamaan, kepercayaan, ikatan, rasa hormat, dan seterusnya. Ada juga cinta romantis antara laki-laki dan wanita. Saudaraku yang kekasih, banyak. Ada lagi cinta pada diri sendiri. Wah, kalau itu memang sesungguhnya bukan egosentris nih. Sesungguhnya merupakan langkah awal untuk menemukan jati diri. Menemukan jati diri. Saudaraku yang kekasih, juga ada cinta agape, cinta kepada Tuhan. Ya. Yang tanpa pamrih kepada yang Sang Pencipta. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu." dan dengan segenap akal budimu. Totalitas secara jasmania. Kemudian ada cinta kepada sesama manusia. Mereka manusia yang manapun sebetulnya adalah rekan kita, calon anak-anak Allah. Makanya seharusnya kita bareng-bareng bergandengan tangan untuk menggapai cita-cita menjadi anak Allah. Matius 22 ayat 39.
Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes. Banyak lagi ya, ada sayang binatang, sayang sesama teman sekolah, dan seterusnya. Semua itu seharusnya buat pelatihan tubuh alamiah untuk disublimasi menjadi kasih sejati. Merupakan pelajaran, penerapan bagi roh manusia mengekspresikan kasih ilahi. Apa itu kasih ilahi? Kasih ilahi yang menjadikan cita-cita si manusia menjadi anak Allah. Kasih ilahi itu totalitas. Kasih ilahi itu Lukas 6 ayat 35. Coba tengok. Lukas 6 ayat 35. Kasih ilahi itu sangat berharga, bernilai bagi roh manusia. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yes, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita harus berlatih mengasihi, ya, mengasihi musuh. Ya, jangan sampai, aduh Pak Matius punya banyak kasus nih. Udah ibu-ibu sudah 80 tahun, ya beruntung masih mau melepaskan dendamnya. Tadinya enggak mau. Habis anak saya sama sekali enggak nengok ke saya dalam kesalahan, bla 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 bla. Saya bilang ibu rugi. Ya, ibu rugi. Sudah rugi tidak dikasih anak-anak, ibu rugi sendiri, menyakiti diri sendiri, dosa sendiri karena ada dendam. Lebih dari 15 menit saya ngomong panjang lebar, baru menangis, baru bertobat, baru sadar. Banyak saudaraku yang kekasih. Maka ketika saudara tidak memiliki kasih sejati, ya, saudara harus berlatih memiliki kasih sejati, mengasihi musuh, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Ya, manusia-manusia yang ingin masuk surga kekal kelak siapapun dia harus memiliki kasih ilahi. Saudara bisa baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita baca ayat 3 sampai 7 aja deh. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 7. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu namanya kasih sejati, kasih ilahi. Kalau nggak punya, walaupun bagi-bagikan uang, viral, nol di hadapan Tuhan. Lanjut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Maka harus mulai dengan berlatih sabar, murah hati. Lanjut. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yes. Saudara bisa lanjutkan deh. Baca itu. Yang ketiga, mawas diri, penghalang kasih dari dalam diri. Ya, ada banyak faktor luar memang yang menghalangi kasih ilahi saudara. Ya, jika engkau mengasihi orang tuamu lebih daripadaku, engkau tidak layak padaku, dan seterusnya. Namun semua tergantung Anda, tergantung saya. Amin. Saudaraku yang kekasih tadi, kebencian, dendam, ya, kontradiksi dari rasa cinta yang mengotori roh manusia, yang menajiskan orang, menyulitkan si manusia untuk menggapai cita-cita ilahinya menjadi anak Allah yang maha tinggi.
menyulitkan mengasihi musuh. Iya kan? Munafik. Yang kedua munafik. Manusia munafik senang berdusta, berkhianat, ingkar janji, selain membuat banyak orang berdosa. Orang lain berdosa. Ya. Bahkan membawa orang lain masuk neraka. Matius 23 ayat 13 sampai 15. Hati-hati saudara. Matius 23 ayat 13 sampai 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Lanjut. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudaraku yang kekasih, memang profesi itu kalau kemudian berselubungkan profesi religi, sangat hati-hati. Lebih baik berprofesi jasmani, sekuler. Saudara dapat duit, mungkin berdosa sedikit-sedikit tapi bisa minta ampun. Tapi kalau saudara profesinya religi, lalu munafik, membawa orang masuk neraka, wow, saudara selain megalomani iman, karena sudah pakai jubah-jubah panjang tertutup, seakan-akan saudara memang pemilik surga. Sorry, hati-hati. Saudaraku yang kekasih, ada yang disebut sebagai yang lain, ada C-nya overreacting, overthinking, like, dislike. Ini juga menghalangi untuk seseorang pulang ke surga. Ya, selain aneka kenajisan, ada aneka kenajisan dalam diri manusia. Ya, tetapi tentu saja yang menjadi penghalang bagi setiap manusia pulang ke surga banyak kesombongan dan seterusnya. Maka sang penentu surga mengharuskan penyangkalan diri untuk ikut dia. Ya. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kita harus menengok, karena tidak gampang. Gini, mau menyangkal diri, nanti dulu. Kesombongan, gue gak sombong. Serakah, gue gak serakah. Maka yang gampang-gampang aja, yang kelihatan aja, overreacting. Ya, dijubit sedikit, mukul pakai golok, itu namanya overreacting, ya kan? Diganti dengan penguasaan diri, berlatih penguasaan diri. Supaya apa? Ya, supaya apalagi yang sudah dimerdekakan Tuhan, rohnya bisa memakai tubuh alamiahnya untuk produktif ilahi dan berprestasi ilahi. Juga overthinking. Otaknya yang menjadi Tuhan, semua bisa dipikirkan. Itu namanya overthinking. Ganti dengan merendahkan diri seperti anak kecil supaya akalnya tidak menjadi Tuhan. Kenapa? 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 11. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Di kalangan mereka yang telah matang, telah bisa menguasai diri sendiri, rohnya bisa menguasai diri sendiri. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. And then? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan,
telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Yes, roh saudara dan roh saya itu sudah belajar tentang hikmat ilahi. Jadi, itu bermiliar tahun, saudara. Kita belajar di Firdaus atau di Eden bumi itu bermiliar tahun sebelum turun ke bumi. Maka, kalau kita pakai otak kita, tok, maka kita tidak mampu apa-apa, nggak ngerti opo-opo, nggak bakal meraih. Lanjut. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, Saudara ingat kan? Siapa yang menyalibkan Tuhan yang mulia? Tokoh-tokoh agama, saudara. Ahli-ahli Taurat. Iya kan? Lanjut. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Perhatikan. Hikmat ilahi adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah didengar oleh telinga. dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Yes. Lanjut. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yes. Disediakan Allah caranya mengasihi Dia, titik. Bukan nggak boleh belajar pengetahuan. Kalau pengetahuan adalah ini. Pengetahuan ilahi di luar ini. Saudara juga tinggal soal like dislike. Suka nggak dan nggak suka. Harus diganti dengan belajar mengasihi musuh. Karena apa? Karena kita turun ke bumi dalam sadar jati diri adalah untuk menjadi anak Allah yang maha tinggi. Mari kita epilognya adalah, benarkah Anda rindu pulang ke surga kekal? Maka mari kita berlatih menjadi domba, bukan menjadi kambing. Ya. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, And then, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. domba dari kambing. Apakah bedanya? Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yes. Lanjut. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?" Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling Untuk hina salah ini, seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudaraku yang kekasih, kasih horizontal, ya, yang totalitas sama dengan kasih vertikal, kasih kepada Allah. Dan nilainya tinggi karena Anda menjadi domba. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, mari berlatih mengasihi musuh. Ayatnya sudah disampaikan tadi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang memberkati agar mereka boleh
engkau gembalakan secara pribadi agar berjalan menuju tempat yang engkau letakkan sebagai domba, supaya mereka boleh kembali ke tanah air ilahi bersama-sama engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.